HE. Semua bisa jawab ya. Kenapa kok HE? Kenapa bukan pas? Kenapa bukan melalui asam? Kenapa bukan asam alkohol? Nah, warnanya HE ini mana? HE mewarnai inti sel berwarna biru dan sitoplasma berwarna pink. Bahan akar sel mana ya Pak? Pink juga. Oke. Di sini kita lihat yang bawah. Yang satu tunjuk ini ada inti sel atau sel? Sel atau inti sel? Di sini masih ada dua suara. Ada yang jawab sel, ada yang jawab inti sel. Yang benar ini adalah inti sel. Ini inti sel. Ini ada anak integral di sini, dan ini membran. Jadi sitoplasmanya membrannya kelihatan. Ini sel satu, sel tetangganya, berikutnya. Setiap sel terdiri dari inti sel dan sitoplasma. Betul nggak informasi nanti? HE teorinya hematoksilin akan memulai inti jadi biru, eusin kemerahan. Yang biru ini berarti ada pemahaman hematoksilin. Jadi intinya biru, sitoplasmanya kemerahan, ya. Bahan akar selnya yang mana? Ini. Bahan akar selnya seperti ini berwarna pink. Betul ya. Ini adalah pewarnaan hematoksilin, ya. Bagaimana sih kalau saya tidak diwarnai? Ya akan nampak coklat tua, coklat muda, coklat tua, coklat muda. Susah membedakannya. Ya. Kemarin tahu ini intinya, open face type, ini intinya dense chromatin type. Limited dan chromatin type, ini basal juga, ini epithel. Bisa tahu, ya? Yang ini juga demikian. Ini inti biru ya, dengan sitoplasma jadi P. Ini pewarna apa? Jawabannya adalah hematoksilin deoksi atau disingkat HE. Ya, itu adalah pewarnaan rutin. Karena rutin karena sering dipakai dan sudah bisa membedakan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Oke. Nah, kalau ini pewarnaan apa yang digunakan untuk pewarnaan sedia ini? Silakan dari melalui asam, ya. Kalau itu kan pewarnaan apa? Khusus atau umum? Khusus ya. Pewarnanya apa dia? Satu kolagen menjadi biru, ya. Yang ini, jadi yang biru-biru ini satu kolagen. Itu berarti ya inti sel dari kemerahan ya, merah itu nggak disebut kemerahan ya, berarti pewarnaan melalui asam ya. Nah, nanti ada cari ya soalnya. Nah, pewarnaan apa yang digunakan untuk melalui organ atau jaringan ini? PDG, HE, melalui asam, masukin acid, perak, acid perak. Mana ini? Ini nampak bentukan struktur ya, seperti akar pohon atau akar bertambah Jepang warnanya hitam, ya, Jepang warna hitam. Ini adalah sebuah sabut retikuler, ciri khasnya, ya, seperti Jepang kayak akar pohon. Dan warnanya apa? Hitam. Itu hasil pewarnaan dari apa? Algi impregnasi perak. Jadi pewarnaan impregnasi perak, algi impregnasi. Ya, betul. Tapi sebenarnya ini jaringan apa? Itu soal berikutnya. Nanti kalau di ujian histologi, perhatikan soalnya. Baca betul, pahami soal. Ini bisa ditanyakan pewarnaan apa? Bisa ditanyakan sediaan apa? Bisa ditanyakan jaringan apa? Kalau Anda tidak paham soalnya nanti bisa keliru. Ya. Kalau ini pewarna apa? Ini nampak yang blok ini adalah sebenarnya adalah sel lemak unimolecular. Ya. Blok ini berarti ya pewarnaan kosmik acid. Pewarnaan ini adalah langsung fiksasi dari kosmik acid sehingga jaringan unsur lemak akan berwarna hitam oleh asal kosmik. Ya. Berikutnya
pewarnaan apa? Loh, kok sama dengan yang tadi hitam juga ya? Dengan perak. Kenapa? Anda lihat sini. Yang berwarna hitam ini itu belum berlekuk, seperti karet yang mau dilepaskan kembali, ya, belum berlekuk. Seperti satu yang habis ditarik, dibalikkan balik lagi. Nah, ini adalah sabut elastis. Yang hitam-hitam ini sabut elastis ya, gelombang ini juga, ya. Berarti adalah pewarnaan khusus untuk mewarnai sabut elastis, namanya pewarnaan PVG. Singkatan tadi Verhoeven van Diesel, ya, Verhoeven van Diesel, ya. Oke. Berikutnya, pewarnaan apa? Pas, HE, PVG. Nah, sekarang apa pas? Apa? Nah, ini adalah sel goblet, ya, sel goblet. Dengan sel goblet ini juga Anda lihat, ini adalah mikrofilinya dari epitel ini, ya, karbohidrat ini. Dia mengandung musin. Musin itu suatu karbohidrat, ya. Dan karbohidrat jika diwarnai dengan pas, dia akan bereaksi positif, pas positif akan merah magenta. Sel goblet ini akan berwarna magenta karena dia isinya musin. Coba saya bandingkan dengan ini tadi, ya. Nah, yang nampak kosong ini sel apa? Goblet. Kenapa sih kosong? Kenapa tadi merah? Karena pada metode pewarnaan memang untuk silentiosin ini musimnya larut, sehingga tidak bisa diwarnai oleh baik hemakoksilin maupun heusin. Beda dengan yang pas. Pas ini musim nggak larut, metodenya ya, urutannya sehingga dia semua unsur karbohidrat yang ada di situ akan berwarna merah. Karena sel goblet ini isinya musim, dia adalah karbohidrat, maka dia ya, dia bedanya. Sama-sama ada sel gobletnya, yang ini merah. Itu kalau gampang-gampangnya ini mahasiswa biasanya banyak hafal seperti ini, ya. Ini adalah pewarnaan periodic acid shift, ya, periodic acid shift. Ada dua reagen, asam periodik dan reagen shift, ya. Nah, kalau ini pewarnaan apa? Anda lihat ini sel-sel darah, ya, yang ini eritrosit, yang ini adalah leukosit, umumnya ya, namanya macam-macam. Nah, ini adalah apa ini? Stem eosinofil, ya. Nah, ini adalah diwarnai, bisa terwarnai ada eosinofil yang muncul, yang ini nggak muncul, kandungan nggak muncul, ya. Kita yang pucat, itu pewarnaan bright atau gimsa, ya. Pewarnaan gimsa atau bright itu isinya banyak zat warna, nggak satu natural, ya. Sehingga dia bisa mewarnai kalau granul eosinofil jadi merah, granul basofil jadi biru, neutrofil jadi pucat, ya. Warnanya kalau bisa boleh sama. Nah, bentuk apa yang ditunjuk? Siapa ya? Bentuk apa ini? Ada belum tahu ini organ apa ya? Tahu sudah tahu? Belum tahu kan ya? Ini usus, ya, ini usus. Tapi terus ini apa ini kok? Bentuk yang tunjuk ini. Anda lihat nggak di sini? Di sini utuh. Ini tiba-tiba hilang. Soalnya dia ini isinya seperti ini. Berarti bentuk apa ini? Artefak robekan, ya, artefak. Nah, artefak ini adalah kelainan di sidang histologi yang disebabkan oleh teknik pembuatan sidang histologi. Kan bahasa itu kan jelas ya, difiksasi, di peredam parafin, dihidrasi, kemudian dipotong tipis, ya, kemudian ditaruh di objek gelas, kemudian dihilangkan parafinnya, diwarnai. Perbuatan perlakuan yang begitu banyak itu menunjukkan resiko bisa kena kelebihan cat, bisa lepas, jaringannya bisa robek, bisa mengkerut kalau kurang panas, ya. Nah, itu kelainan robekan ini bukan karena kelainan biologis si individu itu, tapi karena
kesalahan pembuatan sebuah histologi yang tidak bisa dihindari. Artinya apa? Ini nggak perlu dibaca. Kalau nggak tahu, dikira ini sakit, ini ada kelainan, ini luka, ini robek. Kenapa? Tidak. Ya, itu hanya apa? Ya. Nah ini bentuknya tunjuk. Nah, ada di sini juga ya. Ini soal kayak kita yang berbentuk ya. Ini juga dengan kita yang berbentuk. Sehingga di daerah yang numpuk itu nama lebih terwarna lebih terang. Ya, ini artefak dibakar. Ya, ini bukan kelainan biologis dari jaringan ini, tapi karena kesalahan pembuatan sedia histologi. Ya. Nah, ini apa? Bentuknya tunjuk. Nah, ini agak sulit. Biasanya kalau di mikroskop, ya, Anda fokuskan yang ini nggak fokus. Fokusan ini nggak fokus. Berarti dia seolah ada di beda ketinggian, dia artefak kotoran. Ya, dia aneh. Tiba-tiba ada begini yang lain, kok begitu polanya. Ya. Berikutnya, nah, ini kita mulai belajar sel. Ya, ini histologi dasar. Ya, bentukan yang ditunjuk, bentukan warna merah yang ditunjuk. Jadi yang warna ini ya, apa namanya? Iya. Ada bulatan kecil hitam, gelap. Ada bulatan agak gede, ada bulatan gede lagi. Ini bulatan dia, hitam, bulatan. Nah, bulatan ini itu apa? Nukleus atau nukleolus? Nukleolus. Apa artinya? Anak inti. Anak inti. Ya. Ini anak inti. Nah, terus intinya kemana? Intinya yang bulatan kecil ini. Kalau ini inti, apakah ini juga inti? Bukan atau iya? Bukan atau iya? Kalau ini tadi kan inti ya, terus ada anak inti, ya, terus ini kok bulatan, ini juga bulatan. Ini inti, apa ini juga inti? Jawabannya iya. Inti juga. Terus ini, nah, ini ya, ini inti dari sel yang gede ini. Ini sel ini ya, ganglion spinalis. Ya, di belakang ini spinalis. Yang kecil-kecil ini inti dari sel satelitnya. Dan ini sel satelit, ya. Oke. Sekarang saya kembangkan. Kalau saya tanya, jenis inti yang mana yang saya tunjuk ini? Jenis inti apa yang saya tunjuk ini? Ada berapa jenis inti? Open fish type dan chromatin type. Ini tipe yang mana? Fish type, karena butir-butir chromatinnya jarang ya. Kalau dense, nah kalau yang dense kayak apa? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Oh ini nggak ada. Kalau yang ini, nah ini yang satu ini, nah ini adalah ini dense chromatin type atau open fish type? Masih open fish type. Kalau dense seperti ini ya, ini dense. Tutup semua total ya. Lebih gelap itu dense kemaluan ya. Kita bicara lagi ya. Jadi ini juga inti saudara-saudara, ini inti. Terus apa ini juga inti? Ya, ini inti juga. Dan ini juga. Ya, ini intinya fibroblast ya. Oh, sel glia yang lainnya. Ini sel glia yang lainnya ya. Fibroblast sama ini fibroblast. Ini fibroblast, sel fibroblast. Berikutnya. Nah, ini. Nah, barusan kita pasang ya. Jenis ini mana yang ditunjuk? Panah kuning. Jenis ini yang mana yang panah kuning ini? Open fish type ya. Kalau ini sebenarnya masih open, tapi yang lebih bagus itu yang ini ya. Intense chromatin, ya. Intense itu masih kelihatan lebih dense, tapi dari ini ya. Tapi ini paling lebih bagus. Ya, berikutnya. Jadi Anda nanti cari di slide apa? Open aja. Nah,
sel dalam keadaan apa yang ditunjuk oleh panah merah dan panah hitam? Panah merah dulu. Sel dalam keadaan, jadi sel ini seluruh sel, terus ini intinya mengalami duplikasi dan benar-benar menggerombol. Nah, apa seperti ini ya, namanya profase. Kalau yang ini sel dalam keadaan apa ini? Interfase. Oke, kalau itu panah yang hitam apa ini? Ini intinya butir kromata, benang-benang kromata ini mulai tertarik ke dua kutub sehingga membentuk sepasang dua buah sisir pisang ya, kayak sisir ya yang berpasangan. Berarti dia apa? Fase apa? Yang lengkapnya mitosis, anafase. Yang ini mitosis, profase. Ya. Nah, sel dalam keadaan titik mana? Mitosis, metafase. Ya, mitosis, metafase. Anda cari ini di jaringan khusus, halus, ya, karena khusus kita itu tiap hari mengalami mitosis. Ya, saya paling mudah untuk mencari sel dalam keadaan mitosis itu khusus. Ya. Nah, sel dalam keadaan titik. Ini apa? Sudah ada coklat di sini, berarti sudah terkabit dua, berarti telofase. Ya, telofase. Kalau yang ini, ini metafase. Ya, metafase. Ini cukup metafase ya. Ini yang kita khusus. Sel dalam keadaan titik warna kuning. Ya, interfase tadi itu ya, interfase sedang tidak membelah, ya. Nah, ini lihat tanya, cluenya, inti sel dalam keadaan hipnotis, ya. Yang ditanya itu intinya, bukan sel. Inti sel dalam keadaan intinya hipnotis. Kalau yang masih normal ini ya, nah, step dia. Setelah itu dia mengalami kematian menjadi hipnotis ya, seperti ini, memperut memadat ya. Ini selnya akan dimatikan ya, diprogram untuk dimatikan ya, akhirnya begini ya. Ini saya dalam keadaan apa ini? Karyolepsi ya, kita hilang intinya. Kalau yang ini lah jelas ini. Intinya yang dari hipnotis terpecah dari dua dia ya, ada dua, ada bisa dari dua atau tiga atau lebih, ya. Nah, berarti karyolepsis. Ini dalam keadaan karyolepsis. Sekarang berikutnya ya, butir hitamnya ditunjuk adalah titik. Tahu nggak? Apakah ini artefak? Ya. Jadi ini ada yang kita adalah pigment exogen. Ya. Jadi ini adalah makrofag ya. Ini makrofag yang ada di jaringan paru dan dia memakan partikel debu. Ya. Makrofag alveolar makrofag tersebut memakan debu ini punya nama khusus namanya gas sel atau sel debu. Jadi kalau butir hitam ini namanya pigment exogen. Nama khusus yang ditunjuk gas sel. Sejatinya dia adalah sel makrofag, alveolar makrofag. Oke. Pigment exogen itu berada di mana lokasinya? Di dalam inti atau di dalam sitoplasma sel makrofag? Ini karena banyak ini nggak kelihatan ya. Dia berada di dalam sitoplasmanya sel makrofag, ya. Oke. Itu inklusi atau organel? Inklusi. Di dalam sitoplasma ada dua bentuknya, ada organel, ada inklusi. Nah ini adalah inklusi. Pigment exogen karena dia ada dua. Nah ini betul-betul coklat itu adalah apa ini? Ini adalah sel-sel keratinosit, ya, di status basal dari kulit, ya, dan dia menerima pigmen dari sel melanosit yang dihasilkan di sebelahnya.
Jadi pigmen ini dihasilkan oleh sel melanosit tubuh kita sendiri ini. Tadi yang dibutuhkan itu adalah pigmen endodin. Ya, oke. Ya, pigmen endodin. Bisa kalau kita ya warna. Nah ini butir merah yang ditunjuk itu ada di dalam sitoplasma ya. Ini selnya, ini intinya, ini sitoplasma untuk butir. Apa itu namanya? Butir-butir yang itu adalah apa nama butir-butir merah yang ditunjuk ini? Apa namanya? Granul apa? Pokok granul. Bukan. Pokok granul kan belum ada. Apa ini? Ini adalah simugin granul. Simugin granul. Simugin granul. Ini pewarna apa ini? Pewarna hati ya. Granula simugin, tapi warna merah. Ya. Itu simugin granul. Simugin granul itu inklusif atau inklusif. Bisa atau organel? Dia dihasilkan sel itu sendiri, tapi bukan organel namanya. Sel itu menghasilkan simugin granul dari Golgi dilepaskan. Jadi seperti ya, ini juga ya. Nah, di sini ada ini kurang bagus gambarnya. Anda lihat di pankreas nanti ya, yang di dalamnya sini selnya ini ada granula merah. Berarti pertanyaan simugin granul. Tapi yang warna biru, yang warna kuning ini di basal selnya itu, ini intinya basal selnya itu lebih biru warnanya, betul-betul biru. Itu apa? Apa namanya? Ribosom. Ini ribosom yang ada di sel eksokrin pankreas. Ya, ribosom. Dan nanti kan dia jumlahnya banyak bisa tertangkap. Ya, ribosom itu organel atau inklusif? Ya, itu bentukan berupa ruang-ruang kosong. Yang itu adalah ruang kosong. Intinya adalah ruang kosong. Vakuola musidin. Vakuola musidin. Jadi dia vakuol yang isinya musin yang dihasilkan oleh sel ini. Inklusif atau granul? Bisa organel. Inklusif juga ya, vakuola musidin. Warna apa ini? Warna ini. Nah, sekarang bentukan percak-percak gelap yang ditunjuk. Ini selnya gede ini ya, ini sel segini ya. Selnya ini intinya, ini anak inti, ini sitoplasmanya, seakhir ini. Nah, di dalam klotnya ada percak-percak biru. Apa namanya ini? Pas. Selnya punya banyak tonjolan plasma, ini juga ya, ada biru juga apa namanya? Masih kan? Belanya? Nisel, badan dari nisel, ya, itu adalah kumpulan dari ERK ya. Jadi dia organel atau inklusif? Organel. Siapa yang bisa dibilang organel dan inklusif? Nah, dibaca lagi teorinya, ya. Jadi adalah nisel bagus, dia punya alam khusus nisel bagus, ya. Ruang kosong yang ditunjuk saja berisi apa dia? Bola lemak, karena dia lemak unilolekuler, ya. Ini lemak ini saja ini pembahasannya, ini sitoplasmanya, ini intinya. Kita bisa berpikir dari sitoplasma dipenuhi oleh bola lemak, ya, inklusi bola lemak. Ini lemak biru. Kalau ini ruang-ruang kosong yang ditunjuk selnya berisi. Nah, ini kan ini selnya, ini intinya, ini sitoplasma ada bilik-bilik kosong. Apa namanya? Lipid droplet. Dengan HI, ini pembawalan HI, lipid akan kosong. Ini memang di sitoplasmanya banyak lipid droplet dan sel lemak yang disimpan oleh sel ini sebelum dikeluarkan. Ya. Jadi ini lipid droplet, ini sel spongiosит namanya ya, sel spongiosит pada kelenjar antena.
balik ke sana. Kalau ini kalau ini adalah foto dari alat mikroskop ya. Racunnya dengan gambar kanan. Seluruh lubang padam untuk apa ini? Ini ada bentukan seperti pipa-pipa di ada bintik-bintik hitam, diperubuti bintik hitam. Berarti ini adalah endoplasmik retikulum rasa, ya. Endoplasmik retikulum rasa. Kalau ini apa? Sebelumnya ini. Ini apa ya? Nukleus. Kalau ini apa ini? Kita kasih. Yang membran nukleus membran. Ada tipe bilayar ya. Nah ini apa ini? Kromatin. Betul-betul kromatin. Ya. Apa ini? Bagaimana dalam tekanan? Nah, seperti cawan, tumpukan piring. Apa namanya? Golgi aparatus. Ya, golgi aparatus. Fungsinya untuk mengkonsentrasikan. Nah, lagi apa ya? Ada triplet, ya. Ini ada sentrium. Seluruhnya ada sentrium. Apa? Satu organel atau infusif? Apa fungsinya? Untuk menuntun hidrosilas dan menghasilkan mikrofilam. Nah, bentukan merah kayak ini. Terus bentukan kuning, batok kuning. Apa ini? Oke, seluruh belakang ini apa sih? Sel atau inti sel? Inti sel. Ini kan R tadi, ya. Ini sitoplasmanya tadi. Ini elemen bilayar intinya, ya. Nah, berarti ini apa yang dua ini? Anak inti atau nukleolus. Ini nukleus, ini nomor 2 nukleus. Nah, nomor 1 itu adalah apa? Nukleolus associated chromatin. Chromatin yang berhubungan dengan nukleus. Kalau yang ini apa? Peripheral chromatin. Ya, ya. Nah ini, kenapa yang 7? Mitokondria, kayak sandal. Cepet ya. Oh, katanya ada bahan akar sel berbentuk yang ditunjuk adalah dari yang hitam ini itu bahan akar sel berbentuk, ya. Bahan akar sel ada berbentuk bisa yang berbentuk dan yang amorf tidak berbentuk, ya. Yang berbentuk ada berapa macam? Just only 3. Sabut kolagen, sabut elastis, sabut retikuler. Nah, untuk mewarnainya dengan hal ini nampakkan apa ya, tapi kurang begitu tervisualisasi, ya. Tapi dengan pewarnaan khusus akan terwarna dengan baik, ya. Bahan sebentuk ini yang nampak hitam berlebu-lebu ini apa namanya? Bahan terutama sabut elastis, ya. Kalau saya tanya lagi, yang B, pewarnaan apa yang digunakan untuk mewarnai sediaan ini? PVD, percovernation, ya. Percovernation. Kalau Anda nulis PVD, huruf V-nya harus besar, ya, karena itu nama orang. Percovernation nama orang. Nah ini jaringan, jaringan apa yang ditunjuk? Ini jaringannya, ya. Kan kita sudah belajar jaringan. Jaringan itu adalah sel dibentuk oleh sel dan bahan antar sel, baik amorf maupun berbentuk. Jaringan ada berapa jaringan sel? 4, ya. Yang singkat, yang detail, jaringan terbatas, yang besar. Ini termasuk jaringan apa ya? Jaringan, ya. Jaringan apa ini? Ada sabut-sabut retikuler dan ada sel-sel limfosit. Oh, ada jaringan limforetikuler. Tanpa jaringan limforetikuler, ya. Masa sel limfosit ini limfosit?
apa yang ditunjuk? Tadi yang ini ya maksudnya ya, ini BASB, bahan antar, kita singkat sering BASB, bahan antar sel berbentuk apa ini? Apa? Tadi ada 3, kita salah satunya apa nih? Sabut berarti ular. Apa bedanya dengan spekulasi tadi? Sama hitamnya. Ini bercabang kayak akar pohon ya. Tapi kalau elastis itu berlubang aja. Apa saja? Berarti ini BASB-nya adalah sabut dari orang apa? Impregnasi perak. Ya, impregnasi perak. Nah, ini bahan antar sel berbentuk apa yang ditunjuk? Yang itu apa? Mikroskop ini. BASB apa? Sabut ini yang merah-merah ini. BASB apa? Atas berbentuk apa? Apa? Kolagen juga. Loh, kok ini merah? Ini biru kolagennya. Ini pemeran maluri aksan, ini pemeran hematoksilin, eosin. Sabut kolagennya nampak merah. Dan ini Anda lihat areanya bermacam-macam ya. Ada tekan melintang, serok ke atas, ada publik. Dan Anda lihat sabutnya dan BASA-nya yang amov, lebar mana? Yang putih amov, yang merah ini kan kolagen. Lebar mana? Lebar kolagennya. Berarti pertanyaan itu bisa dengan apa ya? Ini juga kan mesin kita lebar yang biru kan? Yang putih kan lebih sedikit aja. Berarti ini jaringan apa? Jaringan ikat yang jelas, warna detail. Ada apa aja? Jaringan ikat. Ikat yang mana? Jaringan ikat proper itu ada yang jaringan ikat padat dan jaringan ikat kendor. Jaringan ikat padat bagi lagi 2, yang beraturan dan tidak beraturan. Jaringan ikat padat yang beraturan dan tidak beraturan. Yang mana ya? Jaringan ikat padat, anak biar apa? Aplikasinya sedikit. Terus arahnya gimana? Beraturan? Tidak beraturan. Tadi jaringan ikat padat tidak beraturan. Ya. Iya, paham ya? Contohnya ini jaringan apa? Nah, coba ini warna apa sih? Enggak. Ini warnanya biru, kebiruan ya, ungu. Berarti dia HP ya. Nah, yang merah ini sabut rapat atau padat? Rapat atau enggak? Rapat, karena ini tebal gini biayanya sedikit. Ini jaringan ikat padat berarti ya, satu terkantongi jaringan padat. Terus dia itu beraturan atau tidak beraturan? Jadi jaringan padat dan jaringan ikat padat ya. Oke, jaringan apa? Terus ditanya sedia itu organ. Apa organnya? Tendon, ya, tendon itu sedikit. Kemudian BASB yang dominan di sini apa? Bahan antar sel berbentuk yang dominan apa? Kolagen. Walaupun dia ada retikular sedikit, elastis sedikit, tapi dia dominannya adalah kolagen. Kemudian ditanya ini, sel apa yang di kolagen ini? Ini orang jawab 12 betul, tapi kurang tepat. Karena dia berada di pola di organ tendon, maka sel fibroblast ini dinamai sel tendon atau tendinosit. Pada organ tendon yang terpotong membujur, sel fibroblastnya diberi nama sel tendon. Pada tendon yang terpotong melintang, sel fibroblastnya dikasih nama sel apa? Big cell. Ingat ya kuliahnya. Nah, seperti ini. Ini adalah satu kolagen, organ tendon tadi yang dipotong melintang. Ini adalah satu kolagen, ya, kolagen. Terus ini sel fibroblast ada sisa sitoplasmanya. Nampak seperti saya. Sel apa namanya? Ini sel ginjal. Nah, pertanyaan sedia apa berarti apa jawabannya?
tendon. BASP yang dominan berarti sabut kolagen. Nama khusus yang ditunjuk adalah pincel, ya. Gitu. Nah ini jaringan apa? Jaringan ya, bukan organ. Ingat, di sini nampak sabu-sabu, ya, tersusun rapat atau enggak? Rapat ya, tersusun rapat. Terus arahnya bersatu arah, teratur atau tidak teratur? Teratur. Jadi jaringan kita padat teratur. Nah pertanyaannya, sejak apa yang disarankan? Ligamentum nuke. Ligamentum di mana letaknya? Di antara prosesus venosus, ya, di vertebrae. Dia fungsinya adalah kalian. Nah, BASP apa yang dominan di sini? BASP yang dominan apa? Sabut elastis atau kolagen? Elastis. Sabut elastis ini ya, jadi sabut elastis. Ya, sabut elastis. Dengan HE dia nampak merah. Kalau dengan VVG kira-kira kayak apa ya kalau VVG ya? Hitam. Nah, ya. Nah, ini BASP yang dominan ini sama. Sebenarnya setiap nampak dulu, ya. Ini adalah ligamentum nuke juga tadi yang dipotong melintang. Tapi pembesarannya lebih gede dari tadi ya. Dan ini diameternya kecil. Kalau ini lebih gede ini ya. Ini adalah sabut elastis di ligamentum nuke yang potong melintang. Nampak perkembangannya ya. Yang dominan adalah sabut elastis. Dia apa? Ligamentum nuke, lengkapnya potongan melintang. Nah, ini sekit jaringan kita tunjuk. Jadi ini ya. Oke. Apa ini? Inilah sampai apa jaringan apa ini? Ini apa ini? Sabut kolagen ya. Ini juga. Jadi lebar mana yang amorf dengan sabutnya? Amorf. Berarti dia jaringan ikat endorf. Close connected tissue. Nah, ini sel apa yang saya tunjuk ini? Apa di sini? Itu merah ya? Gede-gede merah ya? Merah ya? Berarti apa? Sel mas. Ya. Kalau ini tisu eosinofil. Ya. Ini adalah sel itu masuk presiden sel atau bundling sel? Masel presiden. Kalau tisu eosinofil itu bukan yang bundling ya. Dia akan keluar masuk. Masel, makrofag, plasma sel itu yang presiden. Dia datang ke dalam jaringan ikat dan dia menetap di situ berkembang. Sel apa yang ditunjuk? Nah, intinya lagi menunjuk ya saat ini ya. Sel apa ini? Open step lonjong. Apa? Ini sel fibroblast. Yang fibroblast ini dianggap di jaringan yang luka sedang mengalami penyembuhan. Di sayap perempuan di sini fibroblastnya aktif ya, step dia menghasilkan sabut-sabut kolagen untuk menutup luka, ya. Yang fibroblast. Ini apa? Ini yang tadi isu ya, yang merah ini Anda lihat intinya kromatinya seperti jeru-jeru atau pelukis kecil. Mana ada cabutnya? Jadi apa ini? Plasma sel. Ya, ini kalau di sekolah di lalu saya udah terus. Next. Jaringan apa? Ini agak sulit. Para jeli Anda akan tahu. Perhatikan ini selnya segini. Ini intinya, ini beberapa selnya ya. Seperti ini. Ini intinya, ini ada bulatan besar, pucat, agak kecil, lagi. Apa yang kira-kira? Lemak multilokuler, ya.
Ini jaringan lemak multilokuler, jaringan ikat lemak multilokuler. Lemak jaringan lemak untuk jaringan ikat ya, ikat khusus. Jaringan apa? Ingat pengasalnya. Jaringan lemak unilokuler. Sel yang ditunjuk adalah apa sel ini? Lengkap. Sel lemak unilokuler. Kan ini intinya di sini seolah penuh dengan satu lemak unilokuler. Sel lemak unilokuler. Nah, sel ini dengan koran tadi nampak kosong kan? Sehingga nampak di plasmanya dan meninggalkan sisa titik di sini. Nampak seperti cincin, ya, cincin. Nama khusus dari sel lemak unilokuler itu apa? Segmenting cell, ya, segmenting cell. Jaringan apa? Nah, ini pas gampang nih sini. Jaringan ikat berpigmen, ya. Ini pada fluid, ya. Ada perpaku di sini banyak, ada sapi 12 juga. Ini pada fluid, lapisan tengah di bola mata. Siapa yang tunjuk? Perhatikan ya. Ini nampak ya. Intinya di sini itu pada penuh dengan vitamin ini. Sel itu adalah sel beku dan sel ya. Nah, atau alveolar makrofag atau dasar ya, dasar makrofag saja. Nah, kalau ini apa? Siapa yang tunjuk? Ini ada di kuliah. Sel ini berada di lamina propria, ini epidermis, ini dermis. Ada di sekitar sini ada sel larynx mengandung melanin. Ini juga posisinya ada sel hitam. Yang sebutkan hitam banyak. Apa ini? Ini sel makrofag yang memakan pigmen melanin. Dermal, chroma, ya. Itu sel ini membantu makan sel dermal chroma. Dia ini pencak hitamnya ini pigmen mesokin atau endogen? Endogen, karena dia ada ya. Ini jaringan apa? Agak sulit. Jaringannya ini selnya kayak ada punya jurus plasma, punya panjang. Ini BASA-nya lebih banyak, AMOF-nya banyak, ya, satu jatuhnya halus. Jaringan ikat embrional mukus. Kalau ini apa? Nah, ini sel-selnya sampai senti, banyak panjolan sitoplasma, agak segitiga. Bisa berarti ini jaringan ikat embrional senti. Ya, ada di soalnya nanti ya, sama cari ya. Ini cari kesediaan gigi, pertumbuhan gigi, atau yang ini cari di uterus. Kalau itu satu. Oke. Saya masa depan adalah dicari kalau hari ini menurut tadi dari Anda saya ambil sendiri, dari saya berdiri. Apakah yang langsung aja ya?